sekilas masuk ke alam dia. Saya pun melanjutkan penelusuran kembali bersama Den Ananda. Ada di sebelah mana kan Anda? Nah ini Mas ya. Oh, permisi. Aduh, hati-hati kan Anda. Aduh, jangan pinggir-pinggir. Oke, pemirsa. Sekarang kan Anda sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi kan Anda sempat lihat. Yang kalau dari penjelasan kan Anda itu dia seperti muncul ke permukaan air, lalu berenang lagi dan begitu seterusnya. Aku pun masih belum tahu itu sosok apa dan apakah mengganggu di tempat ini. Ya Mas ya. Jadi ini di sini ada sosok kayak hewan penyu, tapi sangat gede sekali. Bukan kayak penyu biasa, tapi gede sekali Mas ya. Gede sekali dan di belakangnya itu kayak ada tulisan Cina. Di tempurungnya itu? Ya, kayak tulisan Cina. Nah, dia itu suka datang, suka timbul pada saat bisa kita bilang event atau kegiatan Tionghoa. Oh, pada saat mungkin apa ya bilangnya? Pada saat orang Chinese itu sedang merayakan sesuatu. Betul. Oh, oke. Nah, dia bilang iya. Ya. Tapi apakah sosok ini sosok yang negatif? Kalau yang saya lihat dari segi visual saya dan saya sempat komunikasi dengan makhluk ini, dia sih tidak ada sosok negatifnya. Maksudnya bukan hal yang negatif, melainkan hal yang positif. Dan sosok ini dipercayai sama kaum Tionghoa, masyarakat Tionghoa lah. Dipercayai untuk? Jadi dia itu sumber kehidupan. Oh. Jadi kalau penyu itu kan kita itu bisa umurnya panjang Pas. Betul. Ya? Panjang. Nah, dipercaya dengan hal kayak gitu. Oh, filosofi itulah. Itu, Mas. Dari mana asalnya sosok ini? Jadi pada saat zaman mungkin 1960-an, jadi masyarakat Tionghoa itu kayak melepaskan penyu Pas ya. Di atasnya itu ada tulisan. Ada ukiran ya, bahasa Tionghoa ya? Tionghoa itu, Chinese itu, Cina itu. Nah, habis itu dilepaskan lah di sini Pas ya. Di perairan ini? Ya, dilepaskan. Oh. Gitu. Di sebelah sini, di sini ada sosok laki-laki dengan pakaian yang sudah basah kuyup sekali, dengan celana pendek dan kaos kutang putih. Cuma posisinya ini kaosnya basah kuyup sekali. Mukanya dengan mata yang sipit dan dia kayak tersenyum, kayak menundukkan kepala begini Pas. Kenapa itu dia kan Anda? Perlahan tapi pasti teka-teki tentang misteri yang terjadi di bendungan pintu air 10 ini mulai terkuak. Namun mampukah Den Ananda dan juga Fasya mengungkap semua tabir yang perlahan tapi pasti teka-teki tentang misteri yang terjadi di bendungan pintu air 10 ini mulai terkuak. Namun mampukah Den Ananda dan juga Fasya mengungkap semua tabir yang pernah terjadi di sini? Dulu di pintu nomor 10 juga kalau nggak salah. Itu ada orang pacaran berdua. Itu dia berantem berdua di sana. Si laki-laki ini mengancamnya bunuh diri. Tapi hari itu nggak kejadian bunuh diri dia. Besok balik lagi. Nah, si laki-laki itu langsung loncat bunuh diri. Tempat tinggal saya. Kenapa saya di sini? Dia bilang juga saya itu ingin dekat sama tempat tinggal saya. Dia pedagang kain, istirahat di ujung, di bawah pohon besar, disebutnya itu kayu gede dulu mah. Dia meninggal di situ. Dan dia bilang, terima kasih, walaupun dia muka Chinese, emang bahasanya sudah bahasa Indonesia, tapi logatnya logat Chinese Tionghoa ya. Logat Tionghoa, dia bilang makasih, udah cuma gitu aja sih.
Berarti mungkin bisa aku simpulkan sedikit soal sosok ini. Dari cerita Kananda, sosok ini bukanlah sosok yang mengganggu ya Kananda? Betul, betul. Bukan sosok yang mengganggu. Dan sosok yang tadi juga ini tuh seperti ini. Ya. Yang saya tadi bilang timbul Iya. timbul datang timbul tenggelam. Nah, yang sosok ini itu pasti. Yang sosok penyu yang tadi itu. Jadi emang sosok penyu ini ya ada di sini karena emang mungkin bendungan ini dekat dengan salah satu kampung yang dihuni sama kaum Tionghoa. Oke, Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok ini, apakah sosok ini tahu soal sosok yang mengganggu di tempat ini? Dia bilang sih kalau sosok penyu ini tidak mengetahui soal yang suka mengganggu pas ya. Tapi yang sosok laki-laki ini dia bilang ada yang mengganggu, tapi nggak di situ, melainkan di sebelah sana pas ya katanya. Oh, di sebelah sana? Iya. Oke, baik kalau gitu. Kamu ke sana Kananda? Tadi Kananda merasakan ada sosok apa Kananda dari arah sini? Jadi emang ada sosok di sana pas ya bentuknya. Kayak ada yang minta tolong katanya. Hah? Dan Ananda merasakan adanya teriakan minta tolong dan pun mencoba untuk mendatangi sosok yang berteriak tersebut. Hei, sini. Assalamualaikum. Jadi pas ya, Ya. ternyata dia yang minta tolong pas ya. Sosok ini adalah sosok laki-laki dengan muka yang udah penuh dengan belatung, bagian tubuhnya, muka bahkan di bagian tubuhnya. Tadi kamu minta tolong di mana? Tadi dia ngomong kayak gini pas saya di kaca. Dia bilang, tolong, cuma sangat kencang sekali. Nah, Kenapa dia minta tolong Kananda? jadi sosok ini adalah bisa kita bilang kuli bangunannya yang sempat pada saat pembangunan ini terjatuh. Korban ya. 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 Tapi apakah sosok ini mengganggu? Apa ya? Kalau pandangan saya sih, untuk pandangan saya itu dia nggak mengganggu Fas ya. Tapi emang dia suka kayak gitu, suka ada bunyi tolong, tolong.